Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu iyadatil maridi wa tashyi'il mayyiti wa salati alaihi wa khuduri dafnihi wal muqsi inda qabrihi ba'da dafnihi. Wal muqsi di sini ini adalah kitab yang membahas mengenai menjenguk orang sakit, mengantarkan mayit, menyolati mayit, menghadiri pemakaman mayit, dan berdiri di sisi kuburannya mayit setelah penguburan. Bab iyadatil maridi, di sini bab mengenai menjenguk orang sakit. Al-Barra ibn Azib, dari Al-Barra ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhuma, qala, berkata Al-Barra, amarna, merintah kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi iyadatil maridi, untuk menjenguk orang sakit. Wattiba'il janazati, dan mengikuti jenazah. Wa tashmitil 'atisi, dan mendoakan orang yang bersin, yang mengucapkan alhamdulillah, itu maksudnya. Kalau yang tidak mengucapkan alhamdulillah tidak didoakan. Kalau dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita doakan yarhamukallah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyayangi kamu, melasi kamu. Nanti yang bersin ganti menjawab lagi yahdikumullah atau yahdikallah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi hidayah kamu. Wa ibradil muqsimi, dan membebaskan orang yang bersumpah kepadamu. Nah, ini mungkin di sini tidak biasa ya, muqsim ini. Jadi orang Arab itu biasa berkata, demi Allah kamu harus berbuat seperti ini. Hati minta seseorang sudah berbuat. Demi Allah kamu harus berangkat. Kalau orang seperti itu berkata seperti kepada kamu, maka selagi kamu ini bisa melakukannya, maka kamu hendaknya melakukannya. Demi Allah kamu harus membantu temanmu ini. Nah, kalau kamu masih bisa melakukannya, maka kamu buat melakukan. Itu perintah Nabi. Intinya itu semacam permintaan, tetapi permintaan yang dengan sangat gitu loh. Sehingga sampai permintaannya itu dimulai dengan sumpah. Wa nasril madlumi, dan menolong orang yang dizalimi. Wa ijabadid da'i, dan mengijabahi orang yang ngundang. Terutama kalau mungkin ngundang walimahan atau apa, tapi kamu ada permasalahan yang beda lagi, maka hendaknya mendatangi undangan. Wa ifsya'is salam, dan menyebarkan salam. Muttafaqun alaih. Semuanya ini ada hubungan-hubungan dengan semua orang Islam, ya. Orang Islam sakit, orang sakit dijenguk. Orang sakit dijenguk itu penting, karena itu juga akan mendatangkan dia itu rasa gembira, dan datangnya rasa gembira itu membuat kesembuhan juga. Ya. Dan kalau menjenguk orang sakit itu kamu baca itu, kamu baca apa itu? As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyah. Itu kalau dibaca 7 kali, kalau belum waktunya mati itu mesti hidup lagi tadi. Insya Allah kalau ada yang baca itu hidup. 7 kali itu. Wa Nabi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah, sungguhnya
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, hakul muslimi, haknya orang Islam, alal muslimi, atas orang Islam yang lain, khamsun, ada 5. Raddus salami, menjawab salam. Kalau ada yang mengucapkan assalamualaikum, maka hendaknya kamu mesti menjawab salam itu. Dia berhak untuk menjawab. Kalau enggak, kamu kayak hutang rasanya. Wa iyadatul maridi, lan menjenguk orang sakit. Dan baginda Nabi ini suka menjenguk sahabat-sahabat yang sakit. Ini amalan baginda Nabi. Jadi keliling di Madinah, sahabat yang sakit itu didatangi, dijenguk, jenguk sana, jenguk sini. Pernah ada menjenguk orang sakit itu, orang kampung sakit, itu dijenguk. Baginda Nabi katakan, la ba'sa tahurun insyaallah. Di antara kata-kata Nabi, ini tidak apa-apa, insyaallah malah membersihkan dosa. Bagus, katakan seperti itu. Ada yang dikatakan seperti itu oleh baginda Nabi. Nah, orangnya itu nggak patah ngerti, orang kampung. Nggak apa-apa bagaimana atau bagaimana Nabi? Saya ini orang tua sakit sudah hampir mati, kok dikatakan nggak apa-apa. Nabi mengatakan, oh iya, langsung mati. Nah, dikatakan nggak apa-apa, kalau bilang katanya mau mati. Wattiba'ul janaizi, dan mengikuti jenazah. Orang itu mati itu masya Allah susah, orang mati itu susah. Dia meninggalkan sana, meninggalkan sini, dan harus menghadapi permasalahan-masalah yang besar. Meninggalkan mereka yang dicintai dan akan menghadapi masalah-masalah yang besar. Maka mereka itu perlu ditemani. Orang-orang yang wafat ini ditemani. Maka ini itu termasuk dia punya hak kepada kita untuk supaya kita temani. Wa ijabatul da'wati, dan tadi juga wa ijabatul da'wati, dan menyambut atau mengijabahi dakwahnya, undangannya, mengijabahi undangan untuk walimah, dakwah itu. Ya, kalau orang diundang nggak ada yang datang, ya nggak jadi walimah, dengan selamatan. Watashmitul atisi, walimah itu artinya selamatan. Itu. Jangan setiap walimah mesti pikirannya nikah. Walimah itu selamatan. Kan ada walimatul urus, ada walimatul khitan, walimah itu artinya selamatan. Syukuran, mau selamatan. Bahasa Jawanya selamatan. Bahasa Indonesia kenduren. Nah. Ada semitul atisi, dan mendoakan orang yang bersin, muttafaqun alaih. Kenapa ya orang bersin itu didoakan? Orang bersin ini katanya wallahu alam itu mengeluarkan banyak penyakit. Maka orang itu bersin itu mengucapkan alhamdulillah. Yang jelas ya, Allah itu menyukai utos, yaitu bersin, dan tidak menyukai tasawuf, yaitu menguap. Apalagi kalau ada suaranya wah, itu setan sewenang. Lah setan itu menyukai orang yang menguap. Maka kalau menguap itu kamu tutup. Ya, setan itu nggak senang. Jangan sampai buat setan senang. Setan kalau senang nanti sehat. Nah, biarkan setan itu susah aja biar nggak sehat. Banyak tobat, banyak istighfar, setan itu susah. Karena dia hasil mereka menggoda manusia ini jadi berantakan semuanya gara-gara tobat ini. Makanya tobat itu sewenang sama Gusti Allah. Nah, paling dibenci sama setan. Demikian juga tasawuf itu enggak disukai sama Allah, karena ini perkara yang disukai sama setan. Menguap. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah, qala, berkata Abu Hurairah, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah sumanya Allah azza wa jalla yaqulu, beliau bersabda dalam hadis qudsi, yaumal kiamat, pada hari kiamat,
Ya bena Adam, wahai anak Adam, maritu aku sakit, falam ta'udni, maka kamu tidak menjengukku. Qala berkata anak Adam, ya Rabbi, wahai Tuhanku, kaifa bagaimana, a'udak, kaifa bagaimana, a'uduka, aku menjengukmu wa anta sedangkan engkau Rabbul Alamin, Tuhannya semesta alam. Qala berkata, qala berfirman Allah, ama alimta, tidakkah kamu tahu, anak abdi sungguhnya hambaku, fulanan yaitu fulan, marido dia ini sakit, falam ta'udhu, maka kamu tidak menjenguknya. Ama alimta, tidakkah kamu tahu, anaka sungguhnya kamu, tahu kalau kamu jenguk dia, lawajatani, sungguh kamu akan dapati aku ingdahu di sisinya. Maka Allah ridho kepada orang yang menjenguk saudaranya yang sedang sakit. Jadi kalau ada orang sakit, orang Islam sakit, saudara Islam kita sakit, kalau kita tidak menjenguknya, itu sakit kita tidak jenguk. Maksudnya itu ini hamba Allah yang dicintai Allah sakit, ya. Ini orang Islam, hambanya Allah yang dicintai Allah. Orang Islam dicintai Allah. Kalau orang itu nggak dicintai Allah, nggak dikasih iman dalam hati, kalau nggak kamu jenguk, ya itu kan menyakitkan Allah. Kalau hakikatnya semuanya gerakan Gusti Allah, ya, kayak seperti itu juga. Ini hakikat ini bahasanya adalah dalam bahasanya kayaknya kamu itu kayak begitu. Semua disamakan dengan makhluk. Enggak, Allah enggak sama dengan ini. Ini hanya bahasa kiasan. Ya bena Adam, ya anak Adam, istad'amtuka, aku minta makanan kepada kamu. Allah minta makanan. Ini bahasa kiasan, paham ya? Ini bahasa kiasan. Falam tut'ibni, maka kamu tidak memberi makanan aku. Qala berkata anak Adam, ya Rabbi, wahai Tuhanku, kaifa bagaimana ut'imuka, aku memberi makan engkau, wa anta sedangkan engkau Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Qala berfirman Allah, ama alimta, tidakkah kamu tahu, anna sungguhnya istad'amaka, telah minta makanan kamu, abdi hambaku fulan yaitu fulan, falan tut'imhu, maka kamu tidak memberi makanan dia. Ama alimta, tidakkah kamu tahu, anaka sungguhnya kamu, law at'amtahu, kalau kamu mau memberi makan dia, lawajata, sungguh kamu akan dapati dzalika, perbuatan memberi, pahalanya perbuatan memberi makan itu, indi, ada di sisiku. Ya bena Adam, wahai anak Adam, kenapa kok dinisbatkan kepada Allah ya? Apa-apa itu dinisbatkan Allah. Ini ada orang Islam kelaparan, dinisbatkan kepada, gak dibantu, dinisbatkan kepada Allah. Sedang sakit, butuh dijenguk, kok dinisbatkan kepada Allah. Karena mereka ini orang Islam, dan orang Islam itu hubungannya ada hubungan yaitu dengan Allah, gitu loh. Karena mereka ini orang Islam. Ini seperti seumpama ada seorang kamu punya anak sehingga kamu itu kerepotan. Ini kalau manusia paham ya? Kamu itu punya anakmu sakit sehingga kamu kerepotan, sedangkan teman kamu atau saudara orang lain sudah tidak mau menjenguknya. Ya Allah, aku ini punya hajat supaya kamu itu menjenguk ke rumahku, inilah aku sedang kerepotan ya. Kalau enggak kamu jenguk, aku sakit enggak kamu jenguk ya. Kayak kalau orang dakwah mengatakan itu baginda Nabi sakit kok enggak kamu jenguk, maksudnya itu adalah agama ini butuh kamu perjuangan, kenapa kamu enggak pedulikan. Ada sangat orang dakwah buat kiasan seperti itu. Ya bena Adam, hai anak Adam, istasqaituka, aku minta minum kepadamu, falam taskini, maka kamu tidak memberi minum aku. Qala ya Rabbi, kaifa bagaimana asqika, aku memberi minum engkau, wa anta sedangkan engkau Rabbul Alamin. Qala berfirman Allah, istasqaka, minta minum kamu, abdi hambaku fulan yaitu fulan,
Walam tasqihi, maka kamu tidak memberi minum dia. Ama alim tadika kamu tahu, anaka sungguhnya kamu, lau saqaitahu, kalau kamu kasih minum dia, lawajata, sungguh kamu akan dapati dzalika, perbuatan itu pahalanya ing di sisiku. Rawahu Muslim. Ya, kita amalkan semuanya apa yang Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallallahu ala sayyidina Ibrahim. Alhamdulillah.